Hi guys, welcome back to OTM, Odell on the Mic, listen, learn, and love. Seru banget aku hari ini bisa ketemu lagi sama kalian buat ngobrol-ngobrol lagi. Dan kali ini aku membawa topik yang menarik nih, karena aku juga ngelihat di sosial media itu akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang mulai untuk belajar konten. Banyak banget kontennya, topik-topiknya tuh beragam, gak cuma satu topik doang. Dan yang sering aku lihat itu rata-rata orang-orang pada suka bikin konten masak. Siapa nih di antara kalian yang suka masak? Kalau aku sih gak suka masak ya, karena aku gak bisa masak. Tanda. Kali ini aku mau ngobrolin soal masak. Dan gak cuma aku sendiri nih yang ngomong, tapi aku bakal kedatangan bintang tamu yang keren, yang kece. Pokoknya kalian pasti bakal dapat insight baru dari mereka kalau kalian ngikutin podcast kali ini ya, karena mereka itu udah terkenal banget. Mereka itu collab kebetulan, jadi bintang tamunya gak cuma satu, bintang tamunya ada dua. Mereka itu salah satu content creator yang udah terkenal, dan mereka itu punya sekitar 100.000 subscriber di YouTube dan juga punya sekitar 5.000 followers di Instagram. Gila, keren banget gak tuh? Aku aja yang kayak gini-gini aja belum sampai 1.000 followers nih gitu. Aku sih penasaran ya, kira-kira apa aja sih yang mau kita obrolin, terus kira-kira bakal dapet insight apa aja nih dari mereka, karena kan mereka kebetulan udah terkenal nih. Terus mereka pastinya udah berpengalaman, jadi mungkin bisa nambah ilmu buat kita yang mau bikin konten, apalagi kalian yang tertarik buat bikin konten masak. Siapa tahu kalian bisa dapet insight dari mereka. Kira-kira kalian penasaran gak sih mereka siapa? Apakah mbak-mbak atau mas-mas atau mbak-mbak dan mas-mas? Let's go. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja bintang tamu kita. Ada Kak Adia dan Kak Venda. Hai Kak Adia, Kak Venda. Ini nih guys, bintang tamu kita kali ini. Gimana? Udah gak penasaran kan nih loh? Nih, udah ada orangnya di sini. Pasti kalian udah gak sabar kita mau ngobrolin apa kali ini. Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu nih, mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Venda sama Kak Adia. Halo Kak Venda, Kak Adia, gimana nih kabarnya? Boleh, karena mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu atau belum tahu juga. Boleh mungkin kakak perkenalan dulu. Halo semuanya. Di sini aku Adia dan partnerku ada Venda. Halo, aku Venda. Nah, di sini tuh kita mau menyampaikan edukasi tentang masakan. Ya nggak sih? Iya, jadi kita berdua nih punya channel nih. Iya betul. Nah, kita tuh punya channel YouTube, dan channel YouTube kita tuh punya 100.000 subscribers, dan kita punya akun Instagram juga loh. Ih, keren banget. 100.000 tuh udah banyak banget guys. Aku aja gak sebanyak itu subscribernya, apalagi followersnya udah 5.000 tuh udah banyak banget. Pasti orang-orang tuh kayak bisa jadi udah tertarik nih sama mereka. Mereka kayak ngasih insight yang baru buat orang-orang, buat audiens. Makanya mereka subscribernya sama followersnya tuh nambah di Instagram, udah sampai beribu-ribu loh gitu. Nah, kita tuh aku pribadi ya merasa seneng banget kedatangan kakak pada hari ini, karena kita pasti akan ngobrol tentang masakan sehat ya, masakan sehat, konten edukasi masakan sehat. Siapa nih dari kalian yang kalau makan suka sembarangan, suka jajan sembarangan? Jangan lagi ya guys. Jadi podcast kali ini akan membahas tentang makanan sehat, yang pastinya kalian akan mendapatkan insight baru tentang makanan sehat. Masak makanan sehat itu yang kayak gimana sih, gimana caranya. Terus kalau untuk kalian yang mau memulai tentang perkontenan makanan tuh kira-kira harus step by stepnya tuh gimana sih, biar kayak kakaknya ini mereka udah followersnya banyak dan mungkin juga ngasih impact yang bagus untuk audiens. Nah, di sini kita kan juga masih kuliah nih. Aku sama Venda masih kuliah, dan kita di sini juga bikin video konten di TikTok, di YouTube, dan bikin konten di Instagram sambil ngejalanin kuliah. Iya bener banget. Jadi kesibukan kita tuh memang kuliah. Jadi kita awalnya tuh cuma iseng-iseng aja ya dia. Benar. Itu awalnya cuma iseng-iseng aja. Kita kayaknya seru nih kita bisa masak. Terus kenapa nggak buat konten aja? Kita iseng. Awalnya sebenarnya kita cuma iseng aja ya.
udahlah spontan aja yuk, siapin kamera, ambil kamera, kita ke dapur masak yang ada, bahan yang ada, kita langsung bilang kalau misal kita bakal buat video makanan yang sehat. Ya mungkin kan sekarang kita tuh ngeliat di kebanyakan Gen Z sekarang kan, mereka kadang ada yang beberapa tuh yang nggak mementingin hidup sehat ya, jadi kita kayak harusnya tuh mereka juga mementingin hidup sehat, terus kita iseng aja juga buat konten tentang makanan untuk hidup sehat supaya bisa lanjut untuk usianya nanti saat tua mungkin itu ya nggak sih. Terus kebetulan juga kayak wah ternyata saat kita upload ini di TikTok, di YouTube sama Instagram kita, kayak wow kok orang-orang pada tertarik, kaum melonjak, terus banyak yang like, banyak yang komen, terus udahlah kita kenal sampai sekarang. Keren banget, sangat-sangat inspiring banget teman-teman. Ini produktif nggak sih, kan mereka tuh masih kuliah, masih harus membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya, tapi mereka memanfaatkan waktu mereka buat ngonten. Aku aja yang kayak gini-gini aku sangat-sangat nggak produktif ya. Mereka tuh kelihatan produktif banget nggak sih, bisa dicontoh nih mereka kan. Aku tuh orangnya kan suka males-malesan ya, kuliah tidur pulang, tapi lihat nih mereka ini bisa dijadikan, apalagi kalian yang masih suka jajan-jajan yang nggak sehat nih, podcast ini adalah tempat terbaik buat kalian dapat insight baru dari mereka gitu. Keren banget. Berarti emang udah dari lama suka masak ya gitu kan? Iya, Udah lama dari suka masak, dan ini ketemunya tuh emang karena satu kampus gitu kan, terus ngonten bareng kayak ayo ngonten bareng, atau emang karena udah kenal dari lama atau gimana? kita satu kampus. Iya, kebetulan kita satu kampus, kita satu kelas, terus juga kayak kita sering duduk bareng, terus suka tukar pikiran, tukar hobi. Kita tanya, kebetulan hobinya sama nih, masak. Terus kita juga sering masak nih, aku suka ke rumah dia suka ke rumah aku. Terus kita kok gabut, ya ngapain di rumah. Terus akhirnya ya seperti buat masak-masak. jadi bisa lah dari hobi kita jadi sebuah hal yang bisa menghasilkan. Ya, suka motivasi buat orang-orang di sekitar kita, buat mereka tuh mikir kayak seru juga ya masakan makanan sehat gitu. Apalagi buat kita-kita yang karena kuliah kan, biasanya buat anak kos tuh kadang mereka masak, tapi biasanya tuh ujungnya aja beli di luar, apalagi belum tentu itu makanan sehat, biasanya fast food gitu kan. Nah, aku juga sering kayak gitu sih guys. Jadi tapi masaknya memang setiap hari atau gimana ngontennya? Terus ngontennya juga setiap hari, terus kayak bagi waktunya tuh gimana sih? Karena kan kalian kuliah, terus kalian juga ngonten nih gitu. Terus gimana sih cara kalian membagi waktu antara kalian kuliah, kalian ngonten gitu? Nah itu kayaknya kan kita kan sekelas nih, kita bisa kayak di saat matkul kita kosong, kita tuh nyempetin antara Venda atau rumah aku untuk masak bareng. Nah kadang-kadang kalau misalnya Venda juga sibuk, nah aku tuh mencoba masak, nanti gantian Venda yang masak. Nanti di situ kita kalau udah memasak bareng, kita satuin resep yang kita udah coba. Betul banget. Jadi kita tuh kan kebetulan enaknya kita tuh satu kelas ya, jadi kita tahu jam kosongnya kapan, matkul ada yang kosong kapan. Jadinya kalau untuk menentukan kita kapan upload ke YouTube, TikTok, sama Instagram kita tuh mau kapan tuh, jadi sebenarnya kita tuh ada timeline-nya tuh setiap seminggu 2 kali ya. Bener. Cuman terkadang kalau misal kita ada waktu senggang, nanti kita suka upload di TikTok kayak video random terkait masak-masakan yang simple tapi tetap sehat gitu ya untuk anak muda. Jadi kita tuh ya fun aja sih. Terus sebenarnya kita cuma seru-seruan aja. Jadi kayak buat ya sebatas kayak untuk biar TikTok kita, Instagram kita nggak sepi-sepi banget ya sih. Secara kan juga TikTok kita, YouTube kita, juga Instagram kita banyak kan followersnya, pasti banyak nih yang nunggu konten kita kan. Iya. Terus juga kayak misalnya nih, kalau misalnya kita lagi kesepian konten juga kayak kita kebingungan nih, kita juga biasa tuh nge-share resep-resep makanan sehat biar mereka tuh juga bisa coba di rumah sendiri tanpa ada konten kita dulu, karena kan juga kita juga sibuk sama kuliah kita kan.
Berarti kalau isi kontennya sendiri tuh kira-kira biasanya apa sih? Apakah selalu tentang tutorial masak atau kayak bisa tips and trick milih makanan atau gimana biar orang-orang tuh pada kayak oh ini nih ternyata selama ini cara aku salah buat milih makanan, terus oh ini adalah video yang terbaik buat aku buat tahu insight baru tentang makanan sehat, atau cuma sebatas kayak tutorial doang terus langsung dikasih tips lewat situ atau gimana gitu kontennya? Nah, kebetulan kita juga punya dua konten. Yang pertama tuh konten video masak-masak, yang kedua tips and trick. Biar kayak mungkin kan anak kos nih kebutuhan buat masakan kan sedikit, mungkin belum tersedia oven atau yang lain. Nah, itu kita punya tips yang lebih memudahkan mereka buat masak. Yang kan masakan sehat kan juga nggak harus perlu yang mahal-mahal Yeah. untuk buatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya konten itu tergantung kayak apa kita yang mau buat apa, dan kita tuh buat konten yang berguna dan bermanfaat. Betul banget. Jadi kita tuh buat konten-konten juga yang di TikTok itu tuh walaupun kontennya konten biasa, tapi tuh kontennya itu tuh kayak mengedukasi juga. Selain itu juga kalau di TikTok sama di Instagram kita tuh juga kadang ngadain live. Biar kita tuh bisa ngobrol langsung nih sama followers kita. Biar followers kita juga bisa langsung tanya-tanya ke kita, apa sih makanan yang sehat. Terus abis itu kita juga bisa sharing satu sama lain dari kita sendiri sebagai content creator sama followers kita nih, apa sih yang membuat mereka tuh pengen tahu masakan yang sehat tuh gimana, terus masakan yang mungkin enak dimakan tapi tetap rasanya tuh sehat untuk badan, jadi nggak kelebihan kalori, nggak kelebihan protein, nggak begini nggak begitu. Jadi begitu kita tuh bener-bener deket banget gak sih sama followers kita, soalnya kita sering banget live. Selain kita sering ngupload konten tuh, kita lebih seringnya tuh ke live gak sih, soalnya kan banyak waktu senggangnya ya, jadi kita ngisi aja Biar lebih interaktif Iya, gitu ya. betul banget. Nah, buat kalian tuh ini bisa dilihat nih ya guys, mereka tuh lebih seringnya ke live, berarti mereka tuh lebih sering buat interaksi sama followers dan mereka juga menerima masukan dari followers-followersnya. Jadi nggak semata-mata konten mereka itu selalu dari ide mereka gitu loh, kayak mereka mau masak apa udah itu aja, tapi mereka kadang juga minta tanggapan dari followers-followersnya kayak bagusnya masak apa ya, kalian ada tips nggak? Apalagi kan buat anak kos gitu kan, anak kos tuh kan biasanya mereka tuh picky banget sama makanan, dan juga apa-apa kalau misalnya udah nggak tahu mau makan apa pasti larinya ke junk food. Nah, mereka ini bisa dijadikan salah satu opsi buat kalian yang mungkin kan, aduh aku tuh junk food terus, pengeluaranku juga aku cuman dikasih uang segini, apalagi buat anak kos ya, aduh pak uangku tuh cuman segini, terus habis itu pengeluaranku yang harus aku keluarkan tuh banyak, tapi aku bingung nih mau masak apa, mending beli atau masak ya. Nah, kalian bisa ikutin channel mereka di TikTok dan juga di Instagram ataupun di YouTube juga bisa. Kalian bisa lihat mereka kira-kira mereka tuh ngapain aja sih soal makanan sehat, tentang perkontenan mereka soal makanan sehat tuh kayak gimana sih. Siapa tahu kalian bisa dapat insight baru dan kalian bisa termotivasi gitu untuk oh ini ternyata masak makanan sehat itu nggak susah ya, bahan-bahannya juga gampang dicari. Terus ternyata mereka juga tidak semata-mata selalu dari diri mereka, tapi juga mereka melibatkan audiens untuk membangun konten mereka juga. Gitu. Oke guys, jadi ini kan tadi kakaknya udah pada cerita-cerita nih, udah banyak cerita pengalaman kayak udah ngelewatin trial error, terus ngasih beberapa sneak peek bagaimana cara mereka membangun konten biar audiens pada suka, biar informatif terus juga menghibur. Nah, sekarang aku mau nanya nih, tips and triknya itu gimana? Kayak apa sih kunci utama biar konten kakak itu bisa edukatif tapi seru untuk ditonton, jadi nggak monoton gitu loh. Kira-kira apa nih? Tapi ngomongin konten masak jadi lapar gak sih? Benar. Iya gak sih? Lapar, aku Lapar juga gak sih, lapar. Kak? Lapar. Gimana Lapar nih? banget. Udah balik jadi ke distrak nih. Oke. Gimana sih Kak? Banyak sih ya konten yang sebenarnya biar kita nyampeinnya secara edukatif. Misalnya kayak
kita kasih tahu ke mereka, ke viewers kita tuh masak tuh mengandung protein atau vitamin di dalam kandungan masakan itu. Jadi kayak biar mereka, oh ini untuk kesehatan ini. Jadi tuh biar mereka tuh juga tahu tujuan kita buat masakan itu. Dan juga kalau untuk konten yang monoton aja sih menurutku ya, kita kan berinovatif ya, kayak misalnya hari ini konten, besokannya live streaming, bener gak sih? Jadi tuh kita tuh menyesuaikan aja sih. Jadi tuh konten edukasi kita tuh sama kayak udah dijelasin sama Kak Adia nih, kita tuh juga buat konten masak, kita juga ngasihin tahu berapa sih ini kadar proteinnya, karbohidratnya, jadi sesuai sama kita tentang konten edukasi makanan sehat. Jadi bener-bener nggak menyimpang dari itu. Tapi kalau kontennya sendiri itu kita kadang kita tuh lebih banyak ke konten yang serius, tapi kita juga kadang itu tuh kayak nyelipin lah 1-2 gitu konten-konten yang lucu-lucu, kayak kita velocityan kayak atau kita pas lagi masak kita buat konten lucu gitu. Jadi kayak ada variasi ya gitu dalam kontennya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngomongin lebih mendalam lagi ya guys. Tadi kan cuman baru pengantar-pengantar doang. Nah, kita mau ngomongin lebih dalam lagi tentang seluk-beluknya dua kakak ini ya, tentang perkontenan memasak. Nah, kalau konten itu kan kita biasanya harus ada banyak pertimbangan kan. Kita harus ngontennya kayak gimana nih, alurnya kayak gimana nih. Nah, gimana sih cara kakak untuk menciptakan kayak kreativitas dari konten kakak biar kontennya tuh nggak cuma informatif tapi juga menghibur audiens. Gimana tuh? Gimana nih Kak Dia? Aduh, susah nih kalau jelasin. Nah, jelasin aja secara ringkas ya. Yang pertama kan kayak kita kan di Instagram tuh kadang-kadang kita tuh buat polling, buat Q&A. Jadi tuh kayaknya kita udah ada timeline-nya, kita udah ada beberapa jadwal apa yang bakal kita masak ini. Siap kita mau upload ini ke YouTube, ke channel-channel kita lah intinya. Nah, tapi tuh kadang gitu kita kayak bosan gak sih, malas gak sih, kenapa nggak tanya aja ke followers kita. Nah, terus kita akhirnya tanya lah ke followers kita biasanya buat Q&A. Terus kalau enggak nanti kita polling ya, kayak masakannya yang enak apa nih, yang kalian pengen apa sih masakannya. Biasanya kalau polling tuh kita kayak kasih option masakan yang pengen kita masak, nanti pilihan terbanyak yang mana yang kita masak. Kalau biasanya kalau Q&A kita tuh tanya sih ke followers kita, nanti biar mereka isi. Nanti kalau misalnya ada yang kayak menarik nih, langsung eksekusi gitu. Oke, berarti tetap melibatkan audiens ya, nggak semata-mata kayak harus pusing-pusing mikir, aduh mau masak apa. Jadi kayak ternyata memang benar-benar fitur-fitur yang ada di sosial media itu membantu banget buat kita buat interaksi sama audiens, termasuk buat kakak ini nih, strateginya kakak ini buat mereka lebih improve konten mereka dengan cara mereka melibatkan audiens lewat Q&A. Dan biar nggak ngebosenin juga kan ya, kayak aduh bingung mau masak apa nih kalau dari kalian terus kan kayak aduh apalagi kalian kuliah ya, terus mungkin manage-nya juga susah atau gimana, atau ada problem lain. Jadi gimana nih kalau kita tanya ke followersnya gitu. Terus biasanya berarti memang ide-idenya juga nggak cuma dari diri sendiri tapi juga dari orang-orang dari followers gitu kan ya. Ya kebetulan juga kita tuh deket banget gak sih sama followers kita. Jadi kita tuh suka nanyain resep juga kayak ke mereka, kayak mereka tuh kadang-kadang juga nanyain resep yang benar-benar mereka tuh mau buat dan menurut mereka tuh gampang. Dan kita juga misalnya buat Q&A buat mereka, kayak kalian tuh mau buat kita mau masak apa, kalian butuh resep masakan apa yang gampang gitu. Iya, kayak kita tuh ya itulah, kita suka tanya-tanya sama followers. Terus kita juga suka sharing-sharing juga sama mereka, apa sih mereka pengen masakan baru tuh apa nih yang simple tapi sehat, terus cepet ngenyangin. Betul sih? ya, Jadi kita juga anak muda ini pengennya tuh sekali makan enak terus kenyang. Benar, itu bener banget sih. Apalagi kan juga banyak banget ya sih sekarang tuh yang merantau. Jadi kita tuh juga kita juga mikirin apa
apa sih ya makanan yang cepat, simpel, terus juga menyajinya cukup lama. Tuh, apalagi kan secara kan mereka kayak pasti kayak diem juga kan di kos, kadang-kadang juga ada anak kos yang pengen masak gitu kan, kayak mereka tuh berpikir kayak aku perlu masak tapi aku nggak mau yang ribet dan juga aku mau yang sehat, itu kita bisa aja kasih tipsnya biar mereka ikut nyobain. Iya, gitu banget. Banyak juga beberapa followers kita yang DM sukanya gitu di TikTok ataupun di Instagram, Kak resep dong yang simple gitu nggak sih? Iya, banyak banget itu sih yang DM. Boleh tuh. Jadi kalian kalau mau jangan komen doang guys, tapi DM pun juga nggak apa-apa kalau mau nge-DM mereka kan. Bisa interaksi siapa tahu kan. Karena kan kalau komen kan banyak ya kan biasanya kayak aduh yang mana nih yang ini atau enggak polling kan juga cuma sesekali doang. Kalau DM kan kayak bisa ini kak ini bisa DM terus gitu kan. Nah, ini nampar banget sih buat aku karena aku juga anak kos dan aku jarang masak tapi pengennya yang junk food terus nih ini jadi dapat insight baru, tertampar tapi kayak rasanya penasaran nih gimana nih caranya bisa tetap masak punya makanan yang sehat, bisa masak sehat tapi terus murah gitu loh. Karena kan biasanya kan pengeluarannya kan kita dikasih uang jajannya kan terbatas tapi pengeluaran kita banyak gitu. Jadi kita harus bukan yang terlalu hemat tapi bagaimana kita manage apa yang kita punya buat kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau kan ini kan udah ngomongin yang baik-baiknya nih ya selama konten. Kira-kira ada nggak sih tantangan dalam kalian mengedukasi audiens kalian dalam membangun konten masakan sehat ini kayak aduh likes-nya dikit atau gimana, mikirin nggak sih awalnya kalau sebelum membuat konten tuh kayak gimana ya nanti impact dari orang-orang kayak aku nanti bikin ini orang-orang responnya gimana, nggak pernah nggak sih kepikiran kayak gitu atau kayak ya udah langsung udah bikin konten aja siapa mau teredukasi juga ya udah enggak juga ya udah gitu. Nah kalau kita tuh kayak ya udah kita bikin konten aja asalkan nanti kalau misalnya kita kan juga ngajak orang-orang di sekitar kita buat nyobain resep dari kita, contohnya kayak teman-teman kita ajak juga. Jadi bukan hanya sekedar viewers yang di TikTok atau di YouTube atau di Instagram, jadi orang-orang sekitar kita juga ikut nyoba. Jadi selain dari mereka, jadi kita punya yang lain gitu loh. Jadi kayak kita tuh ngajak teman-teman kita, guys kita mau live nih, join dong, tanya-tanya dong, iseng gitu Tap layar gitu. Tap layar. Kalau mereka live jangan lupa dipantengin tap layar, komen sebanyak-banyaknya gitu kan. Apalagi kan kalau live itu kan biasanya langsung kayak mereka bacain komen, ih ada yang komen aku ini dong kak minta tips gini-gini. Nah itu bisa langsung on site gitu dibales gitu kan, siapa tahu gitu. Betul. Sebenarnya kalau tantangan juga tuh kita sebenarnya udah bikin dari awal. Jadi seperti yang tadi jelasin di awal juga, kita tuh kayak aduh bakal rame nggak ya, tapi ternyata rame. Jadi mungkin tantangan kita juga waktu dimasak juga, pasti kan kalau saat masak tuh pasti adalah kejadian yang masaknya gosong, terus keasinan. Tapi kita mencoba improve hal yang baru lagi, kayak kita coba-coba lagi biar menunya tuh sempurna, biar mereka tuh nggak juga gagal untuk membuat menu yang kita buat gitu. Berarti kayak udah ada trial error ya gitu kan. Jadi jangan kalau kalian mau konten tuh ini contohnya kan konten masak ya guys. Kalau kalian mau konten hal-hal lain juga nggak apa-apa ngerasain trial error karena itu bagian dari belajar gitu. Nah sekarang untuk strategi nih, elemen apa sih yang harus selalu ada di kontennya kakak biar orang-orang tuh tertarik gitu loh melihatnya gitu. Apakah mungkin kakak juga storytelling atau kakak ada elemen-elemen lain lah, variasi elemen lain yang kalian gunakan buat memperindah konten kalian biar orang-orang jadi kayak oh iya ya gitu, kayak aku pengen nih ngikutin saran ini dari kakak ini kayaknya bagus deh gitu. Kalau kita tuh lebih kayak misalnya strategi kita kayak kita buat konten yang ada storytellingnya atau humor yang lucu-lucu. betul banget. Kita tuh misalnya buat konten tuh sebenarnya tuh random aja nggak sih, sesuai jalur aja sama kita sebenarnya kita kalau kita siap lagi konten. Kayak misalnya
seperti yang dijelasin sama Kak Adia nih, kita biasanya tuh kadang storytelling, tiba-tiba kita storytelling, tiba-tiba kita cerita, nanti tiba-tiba kita juga velocity-an gitu. Dan kita tiba-tiba waktu masak nanti kayak buat TikTok nggak sih? Biar ini sih waktu luang, jadi kayak nggak usah tegang-tegang lah sama kita, santai aja. Kita tuh pengennya tuh followers kita tuh rasain benar keasikan kita. keasikan kita, kayaknya asik juga nih konten kreator satu ini nih, masak tapi juga Ada sambil tiktokan atau sambil cerita-cerita. Iya, gitu. Pernah nggak sih kakak kepikiran masak sama followers gitu? Wah itu Kayak misalnya ada yang komen kayak, Kak aku butuh tips ini gini, atau enggak misal kalian bikin polling, terus pollingnya kayaknya menarik nih masak ini, terus nggak cuman kalian nggak cuma berpikiran kalau masak berdua kayaknya boring, gimana kalau kita undang dia gitu, atau mungkin ada giveaway biar sempat kayak mereka, wow ini asik juga nih. kita udah ada nggak sih konten itu? Benar-benar. Jadi tuh kita tuh disitu aja nih kocak banget ya, kita tuh spontan kayak iseng, terus kayak misal sorry ya ini gue udah kocak banget. Kita tuh kayak iseng aja, gimana kita nonton bareng followers nih. Iya. Terus akhirnya aku sama Andia nih kamar berdua random scroll followers, terus sambil merem, terus dipencet, terus kita chat, mau nggak nonton bareng kita masak gitu. Jadi benar-benar kita udah ngelakuin tuh, random banget jadi di channel kita. Benar, dan juga mereka kayak excited buat ikut masuk dalam konten itu, dan kadang-kadang juga mereka ikut masak bareng kita. Betul banget, kok di inget-inget tuh benar-benar Iya, itu lucu banget sih. kita terus. Berarti kayak edukasinya tuh langsung gitu ya, nggak Iya. cuman kayak lewat media sosial kayak kak, tapi ini bisa kakaknya tuh langsung gitu loh, langsung ngomong di depan mata gitu ya kayak. Jadi kita mau nyapa dulu nih, mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Venda sama Kak Adia. Halo Kak Venda, Kak Adia, gimana nih kabarnya? Boleh, karena mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu atau belum tahu juga, boleh mungkin kakak perkenalan dulu. Dah? Perlu tutup nggak? Ya. Oh gitu, jadi kayak ada variasi ya gitu, kayak hari ini konten, hari ini apa, jadi kontennya tuh nggak cuman masak-masak doang, tapi ada edukasi dan juga interaksi sama penonton gitu kan ya. Tuh. Dan juga kita juga kadang-kadang kan ngadain tuh kayak berbagai macam konten kan, ada yang live streaming, ada yang Q&A gitu. Jadi itu juga kita kadang nyelipin edukasi gitu, kita biasanya buat story Instagram itu, kita juga ngasih tahu nih edukasinya terkait makanan sehat, terkait misalnya resepnya, nanti resep kita kasih tahu, oh ini proteinnya sekian, karbohidratnya sekian, ini sekian begitu. Terus kita juga di feed Instagram juga begitu ya. Jadi nggak melulu kita tuh konten yang gerakin badan, tapi kita juga konten yang kita terkait Kayak gambar, postingan gitu kan ya. Itu banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama kontennya mereka, kalian mungkin yang bosen kayak mereka ngomong mulu berisik gimana nih, kalian nggak usah kayak gitu guys. Itu karena mereka ada beberapa variasi konten yang mereka sajikan, jadi kalian bisa cuman sekedar baca-baca doang kayak di feed Instagram itu, kalian cuman baca-baca doang, nggak perlu bingung kayak misalnya. Tapi kalau kalian merasa butuh yang, aduh aku butuh yang lebih ada act-nya nih, ada gerak-geriknya nih, kayak tahap-tahapannya tuh gimana sih, kalian bisa nonton video mereka. Jadi bentuk kontennya itu sangat bervariasi dan bisa disesuaikan sama preferensi kalian. Nah, terakhir nih, buat yang baru mau mulai jadi Udah terakhir banget, selesai banget ini. Cepet banget ya, baru aja mulai kok udah. Makanya nih aturan makin lama makin cepat. Iya nih. Iya ya. Nah, jadi terakhir nih, ada nggak sih tips dari Kak Adia sama Kak Venda buat orang-orang yang baru mau mulai ngonten
bisa mungkin buat konten yang apa aja, nggak selalu tentang masak, tapi kalau mau ngomongin tentang langsung ke konten masak juga boleh. Kira-kira mereka harus gimana nih step by stepnya apa sih biar terutama mereka tuh biar nggak melulu mikirin aduh nanti viewersnya banyak nggak ya, ininya bisa bermanfaat nggak ya, atau kayak ya udah biarin ngelakuin aja dulu biar orang-orang tuh tertarik. Nanti kan ada waktunya juga mereka bakal oh ternyata ini bakal ngasih insight baru buat aku gitu. Gimana nih Kak Dia, Kak Frida? Gimana Kak Dia? Nih kalau aku sih ya, kalau menurutku tuh kayak pertama-tama kita nggak usah mikirin kayak bakalan ditonton atau di like sedikit orang. Kayak oleh kita tuh mikir kayak kalau kita mengedukasi orang-orang pasti mereka juga akan mikir kayak ih ini cocok buat kita tonton buat kedepannya, kayak untuk mereka tahu fungsinya mereka nonton konten kita tuh apa, tanpa kayak kita harus mikirin likes, share atau followers kita. Betul banget. Jadi sama yang diomongin sama Kak Adian ya, aku juga jadi kita tuh nggak usah pentingin lah terkait followersnya mau berapa, like-nya mau berapa, komennya mau berapa. Yang penting kita tuh niatnya dulu nih, kita mau buat konten apa. Kayak misalnya contohnya kita di awal bosen nih kita bisa masak, kenapa nggak buat konten masak. Nah dari situ bisa dikembangin, bisa ada ajakan. Terus habis itu kita juga nargetin juga nih, kita target pasarnya kemana nih. Nah kebetulan kan kita berdua Gen Z nih, jadi kita nargetin aja ke Gen Z aja nih, kayaknya seru, yang anak-anak rantau di sekitar kita, kayak teman-teman kita. Jadi teman-teman kita juga kayak saran dong makanan yang enak, budgetnya sehat, budgetnya murah gitu. Nah jadi kita dari situ kita kembangin, kemudian kita kembangin, jadi kita tuh nggak perlu mikirin hal-hal yang kecil-kecil kayak followers gimana gitu. Yang penting kita niatnya dulu aja, terus kita juga nyari targetnya siapa. Gitu. Juga kan kayak misalnya kita buat konten atau story itu kan bisa dilihat semua orang, jadi itu mungkin target kita juga bukan kita aja, remaja aja, tapi bisa juga jadi kayak orang tua atau mungkin kayak orang yang udah pensiun misalnya, iseng-iseng di rumah pengen masak kan menu sehat. Betul banget. Jadi kita tuh target pasarnya emang Gen Z, tapi bisa aja mungkin ada yang lihat konten kita nih, ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil, mungkin di umur 3 atau 4 tahun, mereka ingin masak yang sehat juga kan bisa. Terus juga kita tuh terkait promosi juga, kita promosinya tuh biasanya dari, kalau di kampus kita dari mulut ke mulut, terus biasanya kalau enggak kita PC lewat WA atau DM ke teman-teman kita, iya dong ini konten kita baru nih, baru upload Jadi nih. saling share gitu ya, sharing konten. Betul. Terus juga kalau tempat kan juga masaknya kan antara di rumah aku atau di rumah Venda, itu tergantung. Kalau misalnya Vendanya bisa di rumahnya nggak ada orang, nggak rame, bisa di rumah Venda. Nah kalau misalnya di rumahku bisa aja, kayak tergantung situasinya nggak sih? Betul banget. Dan yang terutama itu niatnya sih. Iya benar, Kalau nggak niat ya nggak jadi. Iya, kan jadi makanan sehat nanti. Iya, makanan sehat, jadinya makanan gosong. Oh iya kan, tadi kan juga sempat ngomongin trial error ya, berarti kan belajar itu penting banget gitu kan ya Kak. Jadi dan Kakak jadi juga bilang banyakin interaksi sama audiens, sama followers gitu kan yang nonton kontennya Kakak. Berarti kan di situ ada esensi belajar gitu kan ya. Jadi nggak semata-mata Kakak ngerasa bahwa oh aku bisa nih masak gini-gini, tapi aku tetap juga butuh bantuan orang lain gitu. Jadi Kakak juga kan bukan memanfaatkan sih, tapi kayak melihat orang-orang tuh suka apa sih, dan mereka juga kayak dapat ilmu baru lah cara-caranya gitu. Kayak oh mereka suka makanan yang kayak gini, mungkin bukan berarti kita ngikutin preferensi mereka juga, tapi siapa tahu dengan kita ngasih edukasi ini, kita orang-orang bisa tahu kayak oh gini gitu kan. Dan juga kontennya Kakak itu kan kreatif nih, nggak cuma soal video doang. Video bosenin, orang ngomong-ngomong terus gitu kan. Apalagi Kakak tadi bilang kan
mungkin lebih prefer ke storytelling gitu kan ya. Dengerin orang ngomong kan kadang bosen ya gitu kan. Terus jadi kakak bisa lewat feeds di Instagram kayak referensi makanan sehat itu apa aja, cara bikinnya gimana aja, mungkin nutrisi gizinya juga kayak gimana gitu kan gitu. Jadi keren sih guys, kayak bisa dicontoh nih buat kalian yang mungkin mau konten nih. Kalian jangan terpaku sama omongan orang kayak aduh nanti viewersnya gimana ya, like-nya gimana ya. Gak usah terlalu ini dulu, kayak kalian pede aja sama kemampuan kalian gitu. Kalian cari-cari referensi gitu kan. Apalagi sekarang kan zaman udah modern, udah digital, kalian bisa cari referensi mana aja kak. Kayak Kak Venda sama Kak Aja ini tetap melibatkan audiens untuk referensi konten mereka gitu. Jadi mereka nggak merasa, dalam tanda kutip mereka nggak kerasa sombong ya sama apa yang sudah mereka punya. Apalagi kan udah sempet dibilang tadi kalau Kak Venda ini kan, Kak Venda sama Kak Adia ini kan udah banyak followersnya, terus subscriber YouTube-nya juga udah banyak, udah dikenal banyak orang. Jadi tapi mereka tetap melibatkan orang-orang gitu loh. Mereka nggak merasa bahwa diri mereka tuh hebat. Mereka tetap kayak ya udah ngonten aja gitu loh, nggak perlu memikirkan pendapat orang lain tentang konten mereka. Terus bisa disesuaikan sama preferensi kalian. Kalau kalian lebih sukanya yang berbau visual, kalian ya bisa memanfaatkan itu. Kalau kalian lebih suka storytelling ya udah dilakukan aja. Jadi itu kembali lagi ke preferensi kalian, dan siapa tahu dari kakak-kakak ini kalian bisa dapat inspirasi tentang konten, apalagi kalau kalian mau konten masak. Oke guys, sekian dulu podcast kita hari ini ya. Kita udah ngomongin banyak soal makanan sehat, apalagi soal perkontenan ya. Buat kalian yang mau mulai ngonten, kalian jangan takut ngonten. Pokoknya sesuaikan dengan preferensi kalian, gak usah takut followers, like, apapun itu. Pokoknya just do it, just do yourself. Kalian gak perlu ngikutin cara orang, cukup jadi diri kalian sendiri, karena itu yang paling baik sih. Kalian bisa menunjukin versi dari diri kalian. Nah, makasih juga buat Kak Venda sama Kak Adia udah datang ke podcast kali ini. Dapat insight baru, sumpah kayak wah, aku jadi ikut tertampar ya, karena untuk aku yang jarang makan makanan sehat, bukan jarang sih, kayak kalau ujung-ujungnya ke junk food juga jadi tertampar gitu loh sama mereka. Ternyata mereka tuh ada aja idenya bikin konten makanan sehat berdua, dan mereka masih kuliah. Gila sih, udah produktif, inspiratif, gila keren banget. Nah buat kalian yang penasaran mau kira-kira gimana sih makanan yang sehat itu, terus tips and triknya, kalian bisa langsung aja kepoin sosial media mereka di Duo Memasak. Jangan lupa ya kepoin Di sosial media kita dari TikTok, Instagram, dan YouTube. Oke, di Duo Masak. Yeay. Oke, thank you guys, thank you for watching. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di OTM selanjutnya. Listen, learn, and love. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Odelia Firandriani dengan NIM 208 sebagai host. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adianita Rizandi dengan NIM 215. Saya sebagai narasumber satu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Advenda Ananda Febi, saya dari NIM 219, saya sebagai narasumber 2. Halo semuanya, saya Raska Priyajati dengan NIM 218 sebagai Director and Editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Septian Nadyasena dengan NIM 234, saya di sini sebagai Director and Editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Najwa dengan NIM 213, saya sebagai penulis. Yeay.